Nah, kita memiliki yang namanya alat ukur pencahayaan. Mungkin kamu pernah lihat di lab kita ada ya. Nah, yang pertama itu pengukur intensitas cahaya atau kita kenal dengan nama lux meter. Jadi kalau mau bilang kalau lux itu kayak merek sabun, bukan ya. Lux itu artinya cahaya. Jadi kalau merek sabun lux maksudnya supaya kamu bercahaya gitu ya. Nah, lux meter ini prinsip kerjanya itu seperti sebuah fotosel yang bila terkena cahaya akan menghasilkan arus listrik. Nah, makin kuat intensitas cahaya, makin besar arus yang dihasilkan. Pengukuran untuk pencahayaan lokal setinggi tempat kerja yang sebenarnya dan untuk pencahayaan umum setinggi perut atau kurang lebih 1 meter. Jadi ini ada cara khusus untuk penggunaannya ya. Jadi alat ini akan menangkap cahaya ya, cahaya misalnya cahaya lampu, dan dia akan menghasilkan atau mengeluarkan angka berupa digit angka ya dalam bentuk lux. Jadi ada berapa lux, misalnya 1000 lux, 100 lux atau 40 lux kayak gitu ya. Dan terus di dalam perundang-undangan tadi ada standarnya berapa lux yang cocok untuk tempat kita bekerja sepanjang hari atau beberapa jam kayak gitu. Lalu ada alat yang kedua itu pengukur luminensi atau namanya brightness meter. Ya, mungkin kita kurang paham ya apa bedanya, tapi bisa kita lihat kalau kita langsung ke laboratorium ya. Nah, brightness meter ini untuk mengukur kecerahan cahaya saat cahaya dipantulkan kembali oleh permukaan. Jadi ini untuk yang reflected brightness tadi ya, reflected glare. Jadi untuk melihat apakah pantulan cahayanya itu cukup terang, terlalu terang atau kurang kayak gitu ya. Alat yang ketiga ini alat yang paling mahal ya. Kita ada sih di dalam lab kita, itu namanya fotometer, yaitu untuk mengukur kekuatan sumber cahaya. Prinsipnya fotometer ini mengukur penyerapan sinar akibat interaksi sinar yang mempunyai panjang gelombang tertentu dengan larutan atau zat warna yang dilewatinya. Jadi kita pakai ini ya, jenis larutan, kita masukkan larutan ke dalam sebuah tabung ya. Di dalam tabung itu dia sangat jernih ya, ada sampel sangat jernih dan ada sampel air yang agak keruh. Nah, kita akan mengukur perbedaannya seberapa keruh air tersebut sehingga cahaya ini bisa melewatinya atau tidak gitu. Jadi ada angka-angkanya, ini agak sulit dipakai ya. Biasanya orang-orang ahli atau orang khusus di bidang laboratorium yang bisa pakai. Nah, kebanyakan fotometer mendeteksi cahaya dengan fotoresistor, diode atau fotomultipliers. Untuk menganalisa cahaya, fotometer dapat mengukur cahaya setelah melalui filter atau melalui monokromator. Penentuan ditentukan panjang gelombang atau untuk analisis terhadap distribusi spektrum cahayanya. Agak berat ya penjelasannya. Intinya alat ini adalah untuk mengukur seberapa besar atau seberapa kuat si cahaya itu dapat menembus cairan gitu ya. Nah, cara mengukur satu pencahayaan itu mengacu pada standarnya, namanya Standar Nasional Indonesia atau SNI nomor 16/7062/2004. Nah, tentang pengukuran intensitas penerangan di tempat kerja. Jadi ada standarnya ya. Jadi pengukuran ini di tempat kerja ini meliputi penerangan setempat dan penerangan umum. Keduanya memiliki tata cara yang berbeda dan saat pengukuran itu beda ya, ada alatnya masing-masing dan caranya masing-masing. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengukuran intensitas pencahayaan. Yang pertama, pastikan alat sudah dikalibrasi. Dikalibrasi maksudnya itu sudah dikembalikan ke pengaturan standar pabriknya ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan atau dalam deteksi atau dalam penilaiannya. Nah, sebelum pembacaan dilakukan, biarkan fotosel terpapar cahaya selama 5 menit. Jadi alat itu harus dibiasakan terpapar dengan cahaya dulu sebelum kita gunakan, jadi supaya dia tahu oh ternyata cahayanya kayak gini, jadi dia bisa membaca atau bisa mengingat gitu ya. Lalu pengukuran pada tangga, lux meter harus diletakkan pada lantai atau injakan kaki, jadi benar-benar diletakkan di lantai gitu ya, di lantainya tangga. Lalu pengukuran pada bidang vertikal atau condong dilakukan pada bidang yang relevan, jadi ada tanda maksudnya mengarah ke arah cahayanya gitu ya. Kalau cahayanya berasal dari sudut 90 derajat, maka arahkan juga lux meternya ke arah 90 derajat, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, pengukuran pada tempat kerja yang menggunakan pencahayaan buatan atau lampu ya. Pembacaan dilakukan paling sedikit 5 menit setelah lampu dinyalakan sehingga diperoleh cahaya yang stabil. Kenapa? Karena biasanya lampu saat kita nyalakan itu tidak atau belum bercahaya sepenuhnya, belum maksimal gitu ya. Jadi lampu itu sebenarnya baru terang maksimal atau lampu itu baru memancarkan cahayanya yang paling terang lah itu ya
kurang lebih sekitar 5 menit setelah dihidupkan kayak gitu ya. Lalu pada saat pembacaan dilakukan, bayangan surveyor tidak boleh tertangkap oleh lux meter. Jadi kita nggak boleh bayangan kita menutupi si alat ya. Benar-benar cahaya itu harus kena langsung sama sumber cahaya, nggak boleh sampai kena bayangan tangan kita, badan kita atau apapun itu ya. Lalu pakaian surveyor atau orang yang meneliti itu diusahakan berwarna gelap supaya apa? Supaya baju kita itu tidak memantulkan cahaya. Kenapa? Kalau memantulkan cahaya bisa mengakibatkan perbedaan dalam perhitungan atau munculnya angka di dalam alat tersebut ya. Jadi bisa mempengaruhi ya. Lalu pembacaan dilakukan pada posisi ruang dan posisi kerja yang normal. Tempat kita sehari-hari kayak gimana? Nggak boleh diubah-ubah ya. Maksudnya nggak boleh kita karang atau kita kemarin kayak gitu, nggak deh kita buat kayak gini ya. Jadi maksudnya itu harus sesuai dengan kebiasaan kerja kita sehari-hari. Misalnya kita duduk ya duduk, kita ukur di situ ya kayak gimana. Nah, dari materi tadi ada sebuah rangkumannya itu. Pencahayaan yang baik adalah pencahayaan yang memungkinkan tenaga kerja dapat melihat objek yang dikerjakan secara jelas, cepat dan tanpa upaya-upaya yang tidak perlu. Di tempat kerja, faktor yang menentukan besarnya pencahayaan yang diperlukan adalah ukuran objek, derajat kontras, luminensi, dan lamanya melihat. Pencahayaan yang buruk atau kurang atau berlebihan bisa mengakibatkan kelelahan mata, kelelahan mental, keluhan pegal atau sakit di sekitar mata, kerusakan mata, serta meningkatkan terjadinya kecelakaan kerja. Alat ukur pencahayaan dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu lux meter untuk mengukur intensitas cahaya, brightness meter untuk mengukur luminensi atau tingkat keterangan, dan photometer untuk mengukur kekuatan sumber cahaya. Nilai ambang batas pencahayaan di tempat kerja diatur dalam Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan dalam tempat kerja. Oke, sekian materi untuk hari ini. Semoga materi bermanfaat dan dapat dipelajari dengan baik. Sekian.